Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada yang sedang mengikuti live streaming di GBI Bondowoso. Mari bersama-sama kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita semua satu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lalui ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami rindu memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian pengagungan kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan setiap pujian pengagungan kami ini boleh menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Walaupun kami harus mengikuti ibadah secara live streaming, itu tidak mengurangi kuasa-Mu memberkati dan menyertai kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan besarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kau selalu ada bersamamu dengan kami Tuhan. Kau ada di setiap musim hidup kami Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, sebab hanya bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, kami bisa melewati semua Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan segenap hati kita, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Kami bersyukur
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Hadirat-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu menyertai setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami siap lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pemenang tidak pernah takut. Penakut tidak pernah menang. Pemenang itu bukannya tidak pernah gagal, tapi tak pernah menyerah. Jangan takut pada apapun. Cukup doa dan jalani semua kehidupan kita bersama dengan Yesus. Karena kita semua adalah lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan sungguh hati, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes Lord. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang dengan segenap iman kita. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dengan iman katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua lebih dari pemenang. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Kolonel Sugiono Bondowoso. Kami berharap seluruh jemaat Tuhan tetap dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu penerapan PPKM darurat, maka pertanggal 1 Juli 2021, seluruh kegiatan ibadah dilakukan secara online melalui Facebook GBI Mojopahit Bondowoso. Jemaat Tuhan tetap dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara online melalui transfer ke nomor rekening berikut ini. Rekening Bank Jatim dengan nomor 031 263 7693 atas nama GBI Kolonel Sugiono. Rekening Bank BCA dengan nomor 024 968 1000 atas nama Johan. Rekening Bank Mandiri dengan nomor 143 00 151 20064 atas nama Johan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang telah melakukan transfer
agar dapat memberikan informasi kepada kami melalui WA pribadi, bukan WA grup, agar kami dapat mencatat di laporan penerimaan GBI Kolonel Sugiono Bondowoso. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Selamat hari Minggu, tetap sehat, semangat, dan tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan segenap hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengalir, mengurapi, menguatkan setiap kita. Kami tidak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam setiap pujian, dalam setiap pengagungan, ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Ada kuasa Tuhan yang begitu heran, begitu hebat, melingkupi setiap kita. Mari kita pujikan setiap pujian dengan hati yang mengucap syukur, dengan kesungguhan hati. Karena Tuhan Yesus itu, janjinya selalu digenapi dalam hidup kita. Mari kita pujikan dengan iman kita di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat kesempatan yang kami dapatkan hingga hari ini. Kalau kami boleh beribadah meskipun secara online, namun kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami dimanapun kami berada di rumah-rumah kami, biar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Juga saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi kami sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menerima firman Tuhan dengan baik. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan, penghiburan bagi kami sekalian, menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan boleh sampai kepada setiap umat-Mu. Kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, hari ini kita beribadah secara online, tidak ada masalah. Karena kita juga berusaha untuk menjaga diri kita. Selain kita juga tentunya taat kepada pemerintah yang juga menginstruksikan agar di daerah kita juga harus dilakukan pembatasan di dalam kegiatan termasuk di dalam ibadah. Baik, secara singkat saya akan menyampaikan mengenai firman Tuhan hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah atau seringkali bahkan mendengarkan atau membaca firman Tuhan ini sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang khususnya akhir-akhir ini terus mengalami peningkatan di dalam penyebarannya, di dalam keganasannya. Namun biarlah kita bisa dikuatkan oleh firman Tuhan, kita bisa dihiburkan, kita bisa diteguhkan, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa tetap melakukan kegiatan meskipun kita berusaha untuk mengendalikan dengan baik. Jangan sembrono, kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Namun firman Tuhan hari ini, saya berikan tema bergerak maju bersama dengan Tuhan. Jadi artinya begini Bapak Saudara, meskipun situasi di luar sana sedang tidak baik, ya ada begitu banyak hal ancaman berbahaya di tengah-tengah kita, di sekitar kita. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi kita masih bisa bergerak maju terus, terutama di dalam kerohanian kita, agar kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, kita dapat melakukan segala sesuatu tentunya bersama dengan Tuhan. Kalau di dalam bahasa Inggris disebutkan moving forward with God. Ya, jadi kita terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana dalam situasi kondisi yang sulit, yang sedang berbahaya seperti ini, kita bisa terus bergerak maju. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat yang ke-7. Di sana disebutkan begini. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu nanti dengan waktu senggang silakan baca ayat firman Tuhan ini dengan lengkap. Ya, di dalam kitab Mazmur pasal 91, Bapak Ibu nanti bisa membaca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Judul perikopnya dalam lindungan Tuhan. Nah, saya nggak akan bacakan semuanya ya, supaya waktunya tidak terlalu panjang. Nah, ada 3 kebenaran yang akan saya sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan seperti ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, ini adalah satu ayat yang menguatkan kepada kita dan ada kebenaran yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa Tuhan tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Nah, ini adalah kebenaran pertama yang kita bisa pelajari dari ayat 1 dan 2. Tuhan tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Tentunya sudah menjadi sifat dari setiap orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, orang-orang percaya yang sejati,
untuk selalu duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dia akan merasa nyaman ada dekat dengan Tuhan. Dia ada beristirahat bersama-sama dengan Tuhan. Dia mengenal betul kehidupan kerohaniannya, bahwa dia tidak bisa jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu dia setia beribadah kepada Tuhan, tidak hanya ketika beribadah secara berkumpul di gereja seperti itu, mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah, doa dan seterusnya, komsel. Tetapi orang yang dikatakan duduk dalam lindungan yang maha tinggi, mereka adalah orang-orang yang juga dengan setia melakukan ibadah pribadi, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Jadi di rumah, ketika di kamar, atau mungkin di ruang tamu, atau di ruang tengah, atau ada khusus ruang doa di rumah masing-masing, orang-orang seperti ini, mereka ada bersekutu dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia membaca firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan. Jadi dia berdoa kepada Tuhan dan dia juga mendengarkan Tuhan berkata-kata kepada dia, baik melalui firman Tuhan yang dia dengarkan atau dia baca, juga bisa Tuhan berkata-kata di dalam hati nuraninya. Tuhan mengatakan, memberikan peneguhan-peneguhan. Nah, orang-orang seperti ini juga disebut dengan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mereka menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan bagi dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kebenaran yang pertama dari ayat 1 dan 2, bahwa Tuhan tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Nah, sekarang kita melihat di ayat yang keempat, di sana disebutkan bahwa dengan kepaknya, ya ini digambarkan ya, dengan kepaknya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, jadi ada kebenaran yang kedua yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan ini, bahwa Tuhan itu membawa kita ke dalam pemeliharaan sorga yang khusus. Nah, jadi dari ayat yang keempat ini kita melihat bagaimana Tuhan sendiri yang menjadi perlindungan bagi mereka, atau menjadi pelindung bagi mereka. Dari mana? Bagi orang-orang yang tadi menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan, maka Tuhan akan memberikan pemeliharaannya, perlindungannya kepada orang-orang yang mengandalkan Dia. Nah, ada hal yang menarik di sini, bahwa Tuhan memberikan perlindungan kepada umatnya dengan cara seperti apa? Memberikan dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan kepaknya tadi disebutkan, dia menudungi. Ini kan satu ibarat atau perumpamaan seekor induk ayam yang mengumpulkan, yang melindungi anak-anak ayam itu di bawah sayapnya. Gambaran seperti inilah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk dilindungi, atau yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Dia tidak hanya mendapatkan perlindungan, tapi Tuhan juga memberikan kehangatan. Tuhan juga memberikan kasih sayang. Nah, inilah pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai perlindungan bagi dia. Kalau itu dianggap masih kurang, Tuhan juga dikatakan di bagian terakhir, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Artinya kalau hanya dengan sayap seperti seekor induk ayam itu dianggap masih kurang, Tuhan masih bisa memberikan kekuatan dengan kuasanya sepenuhnya seperti perisai dan pagar tembok. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menembus kalau Tuhan yang menjadi benteng perlindungan. Semua akan terlindung dengan aman, seperti perlengkapan senjata Allah, lengkap semuanya, tidak bisa diserang, semuanya pertahanannya kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah kebenaran yang kedua yang kita bisa dapatkan, bahwa yang pertama setelah kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan, yang kedua kita melihat bagaimana Tuhan membawa kita ke dalam pemeliharaan sorga yang khusus. Nah, kebenaran yang ketiga adalah bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari kuasa kegelapan yang jahat. Kuasa kegelapan yang jahat. Di dalam ayat 3, ayat 5 dan ayat 6, saya akan bacakan buat kita sekalian. Saya mulai dengan ayat yang ketiga. Sungguh,
Dialah di sini Tuhan yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, jadi di sini Tuhan memberikan janji perlindungan kepada kehidupan kita agar kita bisa terhindar dari pencobaan iblis, dari bahaya-bahaya yang sangat mengancam, yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Sementara kita sendiri tidak menyadari ada bahaya seperti itu. Seperti burung yang dia tidak menyadari, dia tidak tahu adanya jerat. Makanya dikatakan tadi jerat penangkap burung. Burung nggak tahu kalau ada jerat. Begitu pula dengan kehidupan kita, hidup kita nggak tahu bahwa di sekitar kita itu dipasang jerat oleh si setan, si iblis itu, si jahat itu, untuk menangkap kita, untuk menjatuhkan kita, untuk merusak kita, untuk membinasakan kita. Nah, Tuhan melindungi kita dari hal yang seperti itu. Kita dibebaskan dari jerat penangkap burung. Kemudian juga dari penyakit sampar yang busuk, pengaruh dosa. Nah, jadi penyakit sampar yang busuk ini berbicara mengenai pengaruh dosa. Berbicara tentang apa? Tentang sakit penyakit, berbicara tentang wabah penyakit. Nah, pandemi adalah wabah. Ya, jadi wabah itu adalah pandemi. Nah, sekarang kita sudah lebih dari setahun kita sedang mengalami wabah, kita sedang mengalami pandemi. Nah, ini dia penyakit sampar yang busuk. Kita dilindungi oleh Tuhan dari penyakit sampar yang busuk. Oleh karena itu, jangan takut. Bahkan kita harus mensyukuri bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita terlindung daripada penyakit yang membahayakan di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam ayat yang kelima dikatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, ayat yang kelima disebutkan tidak usah takut. Jadi maksudnya takut di sini bukannya takut yang kudus. Kalau takut yang kudus, kita harus takut kepada Tuhan. Oh, itu benar. Tapi ini adalah takutnya adalah bukan takut akan Tuhan. Takut kepada manusia itu termasuk takut yang nggak benar. Takut kepada hal-hal yang di luar sana. Takut dengan dunia ini. Takut dengan segala macam ancaman dan lain sebagainya. Ini yang disebutkan jangan kamu takut. Makanya di sini dikatakan bahwa engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Artinya apa? Kedahsyatan malam itu berbicara mengenai kengerian. Berbicara mengenai ancaman bahaya. Berbicara ancaman maut ada di sana dan lain sebagainya. Itu kedahsyatan malam. Ya, jadi enggak usah takut dengan seperti itu. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kita sedang aktif, kita sedang berkegiatan, kita sedang melakukan segala sesuatu, sedang sadar, bukan sedang beristirahat, bukan sedang tidur. Tetapi bahkan kita tidak tahu bahwa ancaman itu ada di sekitar kita. Ini yang disebut dengan panah yang terbang di waktu siang. Kita nggak tahu. Belum lagi terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap. Artinya apa? Ketika mungkin bagian terakhir terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Artinya sepanjang waktu selama kita hidup, mulai dari bangun tidur, kemudian kita berkegiatan di siang hari, di sore hari, malam hari, semuanya ada bahaya yang mengancam. Ada bahaya. Jadi bukan berpikir bahwa ketika siang kita sedang berkegiatan, kita sedang aktif, kita sedang terjaga, tidak ada masalah, tidak ada ancaman. Tidak. Tetap ada panah yang terbang di waktu siang. Itu kita nggak bisa lihat. Artinya apa? Kuasa kegelapan itu, ancaman bahaya itu tetap ada. Termasuk ketika petang. Artinya apa? Sore hari kita sudah pulang dari pekerjaan kita beristirahat. Di situ juga ada penyakit menular yang mengamuk. Malam hari penyakit sampar di dalam gelap dan seterusnya. Artinya apa? Kita bangun tidur, kita berkegiatan sepanjang hari, ketika kita beristirahat di sore hari, ketika kita sedang tidur di malam hari, di sepanjang waktu itu ancaman bahaya ada di sekitar kita. Tetapi kabar baiknya adalah
kita tidak perlu takut dengan ancaman bahaya apapun ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat benteng pertahanan bagi kita. Dia yang akan melepaskan kita dari kuasa kegelapan yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini, mari, apapun sekarang situasi, kondisi yang sedang kita alami, meskipun saat ini kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang berkecamuk, yang menakutkan banyak orang, kita berserah kepada Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Maka Tuhan akan membawa kita ke dalam pemeliharaan sorga yang khusus. Tuhan juga akan melepaskan kita dari kuasa kegelapan yang jahat. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau begitu mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau sertai, Engkau pelihara, Engkau lindungi kami Tuhan. Engkau bahkan menjagai kami. Ketika kami menyerahkan hidup kami, bahkan menjadikan Engkau Tuhan sebagai perlindungan, sebagai benteng yang kokoh bagi kami, kami mendapatkan pemeliharaan surga yang luar biasa. Engkau Tuhan yang melepaskan kami dari segala macam ancaman, malapetaka apapun, kuasa kegelapan yang jahat, baik di pagi hari, di malam hari, di siang hari, di sore hari. Tuhan melindungi kami, bahkan ancaman-ancaman yang kami tidak melihat, Tuhan melindungi kami, Tuhan meluputkan kami. Terima kasih. Pada saat ini hamba berdoa agar setiap anak-anak-Mu dimanapun berada dalam lindungan Tuhan, berada dalam tudung kasih Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga kami semua diberikan kesehatan yang baik, diberikan kekuatan, dijauhkan dari yang jahat. Berkat Tuhan turun di atas kami sekalian. Kalau ada yang sakit, hamba mohon di dalam nama Yesus Tuhan, berikan kesembuhan. Tuhan berikan kekuatan, pemulihan. Kami percaya kuasa Allah masih berlaku hingga hari ini. Mujizat Allah dinyatakan bagi saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Apapun persoalan daripada setiap umat-Mu, lawat Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, biarlah Tuhan juga menguduskan kami, mengurapi kami, persiapan hati dan pikiran kami untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Biar berkat perjamuan kudus yang kami ikuti pada hari ini, itu akan membawa pemulihan dalam kehidupan kami. Akan membawa persekutuan kami dengan Bapa di surga akan terus semakin pulih, semakin intim, semakin indah bersama Tuhan. Dan persekutuan kami dengan sesama kami juga akan terus dipulihkan. Kami bersyukur buat pengorbanan Yesus yang sudah Kau nyatakan 2000 tahun yang lalu. Kau sudah mau mati dan menebus segala kesalahan kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati perjamuan kudus yang kami adakan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan mempersiapkan untuk roti dan anggur. Kalau Bapak Ibu Saudara ada roti dan anggur, silakan. Kalau tidak ada, Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan roti tawar atau biskuit dan yang lainnya. Juga bisa menggunakan sirup atau mungkin air teh pun tidak menjadi masalah sebagai ganti daripada roti dan anggur ya. Baik, Bapak Saudara sudah mempersiapkan untuk roti dan anggurnya ataupun penggantinya. Saya akan berdoa sekali lagi untuk perjamuan kudus ini. Tuhan, kami siap untuk mengikuti perjamuan kudus, persiapan hati kami. Kami menerima tubuh dan darah-Mu, biar berkat Tuhan turun di atas kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita siapkan anggur kita ataupun minuman yang akan kita minum bersama sebagai pengganti daripada anggur. Kita angkat dengan tangan kanan kita ke atas. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa penutup. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu, pertolongan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau sudah mau mati bagi kami. Engkau sudah menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu, menebus hidup kami dari segala dosa kami. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hidup percaya kepadamu. Kami mengisi hari-hari ke depan kami dengan mengabarkan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kami. Pakai kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Biar dengan urapan kuasa-Mu kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon jamahan-Mu agar mulai perjamuan kudus ini setiap umat-Mu mengalami pemulihan hubungan dengan Bapa di sorga, dengan sesama kami. Dan tubuh-tubuh yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan. Kami percaya mujizat demi mujizat boleh kami alami karena kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kau Tuhan perlindungan kami, Kau Allah benteng keselamatan kami. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur buat perjamuan kudus yang sudah kami ikuti pada saat ini. Dan kami akan mengakhiri acara ibadah kami pada hari ini. Biar berkat Tuhan turun di atas kami sekalian. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita akan pulang dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, turunlah ke atas saudara semua kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.